Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vinegia dari kelas Biokimia C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi asam amino. Asam amino merupakan struktur senyawa organik yang terdiri atas gugus fungsi karboksil, gugus amina, dan rantai samping atau gugus R yang bersifat spesifik pada setiap jenis asam amino. Asam amino ini terbentuk dari reaksi hidrolisis protein. Nama asam amino sendiri ditetapkan karena senyawa ini memiliki dua gugus, yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amina yang bersifat basa. Adapun sifat asam amino secara umum yaitu larut dalam air dan pelarut polar lain, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti di etil eter ataupun benzena. Kemudian momen dipolnya besar. Setelah itu asam amino bersifat kurang asam dibandingkan dengan sebagian besar asam karboksilat. Kemudian bersifat kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Selanjutnya, asam amino disebut sebagai sweeter ion, karena jika dilarutkan dalam air, dapat membentuk ion dengan dua kutub atau dipolar. Dalam bahasa Jerman sendiri, sweeter ion berarti ion hibrid. Sweeter ion ini dapat berfungsi sebagai asam atau donor proton dan juga bisa berfungsi sebagai basa atau akseptor proton. Karena sifatnya yang dipolar dan dapat berfungsi sebagai asam dan basa, asam amino ini biasa disebut dengan amfoter atau amfolit, amfoter elektrolit. Selanjutnya ada fungsi asam amino. Secara umum, asam amino berfungsi dalam menyusun protein atau polipeptida dalam tubuh, kemudian mendukung reaksi metabolisme sel-sel tubuh, lalu membantu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, serta menyusun beberapa senyawa penting seperti adrenalin, melanin, histamin, porifirin, hemoglobin, purin, kolin, vitamin, dan sebagainya. Untuk sumber asam amino sendiri ada dua, yaitu sumber hewani dan sumber nabati. Untuk sumber hewani dapat diperoleh dari daging-dagingan, makanan laut, telur, susu, keju, dan hati ayam. Kemudian untuk sumber nabati dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran seperti brokoli, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, mete, tahu, dan tempe. Kemudian dari biji-bijian seperti biji polong dan biji wijen, dari serelia, bawang-bawangan, cabai, rumput laut, selada, parsley, jamur, maupun coklat. Berikutnya adalah klasifikasi asam amino. Berdasarkan rantai sampingnya, asam amino dibagi menjadi 4 macam, yaitu gugus R nonpolar atau hidrofobik, gugus R netral atau tidak bermuatan polar, kemudian gugus R bermuatan positif dan gugus R bermuatan negatif. Adapun untuk gugus R nonpolar terdiri atas glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Untuk gugus R polar dan tidak bermuatan terdiri atas serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Nah, untuk yang bermuatan positif ada 3, yaitu lisin, histidin, dan arginin. Dan untuk yang bermuatan negatif yaitu aspartat dan glutamat. Kemudian berdasarkan fungsi biologisnya, asam amino dibedakan menjadi 3 macam, yaitu asam amino esensial, non-esensial, dan asam amino esensial kondisional. Di mana asam amino
esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, sehingga harus diperoleh dari sumber makanan. Kemudian asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Sedangkan asam amino esensial kondisional adalah asam amino yang pada kondisi tertentu tidak dapat disintesis oleh tubuh karena keadaan sakit atau kurangnya prekursor yang dibutuhkan untuk mensintesis asam amino tersebut. Contohnya pada bayi yang baru lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik, sehingga disebut asam amino esensial kondisional. Adapun pembagian asam amino esensial dan non-esensial dapat dilihat pada tabel. Untuk asam amino esensial terdiri atas histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, triptofan, treonin, dan valin. Untuk asam amino non-esensial terdiri atas alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamik, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Untuk fungsi asam aminonya sendiri secara spesifik, antara lain, glutamin berfungsi membentuk dan meningkatkan massa otot, lisin berfungsi sebagai zat pembangun protein, leusin, valin, dan isoleusin berfungsi memperbaiki kerusakan hati dan menjaga kesehatan saraf, fenilalanin berfungsi meningkatkan kesehatan mental, metionin berfungsi membantu sintesis sistein dan membakar lemak, kemudian histidin berfungsi menjaga kesehatan sendi dan mengatasi radang sendi, lisin dan arginin berfungsi memproduksi limfosit, meningkatkan imunitas tubuh, mempercepat pemulihan kesehatan, dan meningkatkan hormon pertumbuhan. Kemudian tirosin berfungsi untuk mengurangi stres sebagai antidepresi dan detoksifikasi obat. Kemudian asam glutamat berfungsi dalam menekan keinginan konsumsi alkohol yang berlebih, mempercepat penyembuhan luka di dalam usus, serta meningkatkan kesehatan mental dan meredam depresi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.